Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Pasal yang berikutnya tentang al-imanu bi kutubillah. Keimanan terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Qala al-Ustadz Yazid ibn Abdul Qadir Jawas hafidhahullah Ta'ala, anna ahla sunnah wal jamaah ya'taqidu ala al-yakini anna Allah Ta'ala anzala kutubahu wa arsala rusulahu. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka golongan yang meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa Allah Ta'ala yang telah mengutus Rasul-Rasulnya itu pun ia telah menurunkan kitab-kitab yang berisikan perintah, juga larangan, kemudian janji dan ancaman, yang semua itu untuk kebaikan umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 285 sebagai dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ila akhir ayat. Allah mengatakan amanar rasul, rasul telah beriman, bima unzila ilaihi mir rabbih, dengan sesuatu yang diturunkan kepadanya yang datang dari Rabbnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman pun demikian. Kullun, semuanya, amana billah, mereka percaya adanya Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, wa rusulihi, dan juga rasul-rasul yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Ahlussunnah meyakini bahwa bukan hanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Taurat, Zabur, Injil diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Rasul-Rasul yang telah dikehendaki oleh Allah. Dalam bahasa Arab, kalimat wa kutubihi, al-kutub, itu bentuk jamak dari kitabun. Makna kitab secara bahasa Arab itu syai'un maktubatun, sesuatu yang ditulis atau sesuatu yang berisi sesuatu tentang tulisan. Sehingga kita jumpai Al-Quran itu tertulis lafaz-lafaznya. Nah, makanya disebut dengan kutub di sini, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sebagai rahmat dan hidayah bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang lainnya berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan memberikan penjelasan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba, dan kami menurunkan kepada mereka kitab, wal mizan, dan al-mizan, liyaquman nasu bil qisti, agar mereka bisa menegakkan hukum kepada manusia dengan jalan yang adil. Surah Al-Hadid ayat yang ke-25.
ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang banyak, kitab Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran, seluruh kitab ini yang terjaga adalah Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra. Al-dzikra qala al-Imam At-Tabari ay Al-Quran, yaitu Al-Quran. Wa inna nahnu lahafizun, dan sesungguhnya bagi kamilah yang akan punya kewajiban menjaga. Wa inna lahu lahafizun, dan terhadap Al-Quran itulah kami yang menjaganya. Maka isi Al-Quran terjaga. Sedangkan selain daripada Al-Quranul Karim, 3 kitab yang sebelumnya, semuanya telah diubah isinya oleh ahlul kitab. Nabi kita mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu la'anallahu al-yahuda wan nasara hina ma yughayyiru kutuballah. Allah melaknati Yahudi dan Nasrani ketika mereka itu merubah-rubah isi kitabullah. Tidak ada satu kitab pun yang selamat dari kejelekan orang-orang ahlul kitab kecuali Al-Quranul Karim. Dengan demikian Al-Quran diturunkan oleh Allah berlaku sebagai nasih, memansuhkan, menghapuskan sebagian yang berada di dalam isi kitab sebelumnya. Allah mengatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Kata Allah, dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran hai Muhammad dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Maka Al-Quranul Karim ini memansuhkan sebagian hukum-hukum yang terdapat di dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala duduk di teras masjid Nabi membawa kitab Taurat, maka Nabi SAW berkata, ya Umaru, ma baina yadayka alladhi taqra'u fiha, apa yang sedang kamu baca di tanganmu itu wahai Umar? Qala Umaru Taurat, At-Taurah ya Rasulullah, kitab Taurat ya Rasulullah. Kata Umar, fa'araftu bi taghayyuri wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yakrah. Aku melihat dari perubahan wajah Nabi itu menunjukkan bahwa beliau tidak suka. Faqala, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wallahi ya Umaru, demi Allah wahai Umar, law yaqumu baina yadayya Musa, seandainya di hadapanku ini Musa ada, berdiri dan dia hidup, la yahkumu fi syai'in illa bima anzalallahu ta'ala alayya, dia tidak akan berhukum dengan sesuatu melainkan apa yang telah Allah turunkan kepadaku. Artinya, kalau toh Nabi Musa ada pada hari ini, dia akan tetap berhukum dengan Al-Quran, karena isi daripada Taurat semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebagian hukum yang ada dalam Taurat telah dihapuskan, seperti hukum tentang orang yang berbuat syirik. Di dalam Taurat, orang yang berbuat kesyirikan, taubatnya itu tetap harus dihukum bunuh. Sedangkan dalam Islam, Nabi SAW menyebutkan, fata'lamuna annal Islam ja'a yahdamu ma qablah. Engkau mengetahui bahwasannya Islam datang menghapuskan apa yang datang dari sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh seseorang itu dari sebelumnya. Kalau seseorang berbuat syirik kemudian dia bertobat masuk ke dalam Islam, dihapuskan dosa-dosa masa lalunya. Bahkan dalam satu riwayat dia seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya, tidak ada dosa-dosa di masa lalunya itu. Dan dia tidak perlu membunuh dirinya. Berbeda dengan dalam kitab Taurat, dalam ajaran Nabi Musa, siapapun yang telah berbuat kesyirikan tetap harus dihukum bunuh walaupun dia telah bertobat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jangankan Nabi Musa, Isa bin Maryam, dalam riwayat-riwayat yang sahih ketika nanti dia diturunkan ke dunia ini lalu dia mencari Dajjal lalu membunuhnya, ketika salat 5 waktu ditegakkan,
Isa akan sholat di belakang Imam Mahdi. Dikarenakan syariat yang ada pada masa itu adalah syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, maka sebab itu saudara kaum muslimin rahimani Allah, ada hal yang perlu kita sampaikan di sini. Sebagian orang mengira mempelajari Injil lebih dalam, Taurat lebih dalam, kemudian melupakan isi Al-Quran, ini bagian dari thariqah yang benar dalam beragama, jalan yang benar dalam beragama. Ini sebuah kekeliruan. Karena Islam memerintahkan kepada kaum muslimin memperdalam isi Al-Quranul Karim. Apa yang terdapat dalam Taurat, Zabur, dan ini jelas di dalamnya telah diubah. Nabi yang menyebutkan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan bila Nabi berkata tentang sesuatu, tidaklah dia berbicara kecuali dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ketika seseorang membaca Injil, Injil tidak akan memberi syafaat kepadanya di yaumil qiyamah. Ketika seseorang membaca Taurat, Taurat tidak akan memberi syafaat kepada dirinya di yaumil qiyamah. Demikian pula Zabur. Akan tetapi Al-Quran, Nabi SAW berkata, Iqra'ul Quran fa innahu syafi'un liman yaqra'uhu yaumal qiyamah, wa fi riwayah sahibahu yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran. Quran itu akan menjadi pemberi syafaat kepada orang yang membacanya di hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, sahibul Quran, penghafal Quran itu Allah akan memberikan kepada Al-Quran itu syafaat, izin memberi syafaat kepada penghafal Al-Quranul Karim. Tapi tidak Taurat, Zabur, dan Injil. Orang yang menghafal Taurat, kitab ini, juz ini, halaman ini, dia tidak akan menjadi syafaat baginya. Tapi Al-Quranul Karim, ketika seseorang bisa membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, dia akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya. Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan secara makna, inna maqami ahadikum yaumal qiyamah bil jannah biqadri qira'atikum fid dunya hatta qila lahu yaumal qiyamah iqra'u faqara al-Quran wa yas'adu biqadri qira'atihi fid dunya. Sesungguhnya kedudukan kalian di dalam surga setakaran dengan bacaan kalian berupa Al-Quran di dunia. Dikatakan kepadanya di yaumil qiyamah, naiklah engkau ke surga. Maka orang ini terus naik ke surga, berhenti di mana sesuai dengan hafalan Quran yang dimilikinya. Bukan Injil, bukan Taurat, bukan Zabur. Maka saya itu ya kafilah rahimani wa rahimakumullah. Juga tidak dijumpai membaca Injil mendapatkan pahala setiap kata yang dibacanya. Tidak, berbeda dengan Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quranul Karim, satu hurufnya dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Bukan alif lam mim itu yang dimaksud dibalas 10 kebaikan, akan tetapi alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Riwayat tentang hal ini masyhur. Riwayat yang sahih. Kemudian yang berikutnya khafillah rahimani warahmatullahi. Dan kitab yang diturunkan oleh Allah 4 ini tentu juga ada yang lainnya, yaitu Suhuf Musa dan Suhuf Ibrahim. Ini juga termasuk kitabullah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ahlus sunnah, seorang muslim? Percaya semua ini ada. 4 kitab ini, kemudian Suhuf Ibrahim dan Musa itu semuanya pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu lagi. Tetapi mengimani tentang keautentikannya tidak. Justru kita mempercayai kitab-kitab ini sudah tidak autentik lagi kecuali Al-Quranul Karim. Lafadznya terjaga, maknanya terjaga, tafsirnya juga terjaga sampai yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tentang Al-Quranul Karim ikhwati rahimani warahmatullah. Wa anna ahla sunnah wal jamaah ya'taqidu anna al-Qur'ana kalamullah. Ahlu sunnah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah perkataannya Allah, bukan makhluk ciptaannya Allah. Bedakan antara makhluk, sesuatu yang diciptakan oleh Allah, dengan kalam, sifat ini. Berbicaranya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah bisa berbicara, dan itu termasuk sifatnya Allah ta'ala. Salah satu pembicaraannya Allah adalah Al-Quranul Karim. Dalil yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, surah An-Nisa ayat 164. Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima sebelumnya.
Dalil yang menyebutkan bahwa Allah bisa berbicara dan Quran salah satu pembicaraannya Allah. Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Allah telah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan secara langsung. Benar-benar dulu Musa pernah berbicara dengan Allah. Allah lah yang berbicara kepada Musa. Tapi golongan yang sesat bernama Mu'tazilah mengganti lafaz Allah itu Dummah dibaca fathah. Wa kallamallahu Musa taklima diganti dengan wa kallamallaha Musa taklima. Ini terjemahnya berbeda. Bila Allah dibaca dengan lafaz yang nasab, maka maknanya menjadi dan Musa berbicara kepada Allah. Bukan Allah yang berbicara. Sehingga mereka mengatakan berarti Allah enggak punya sifat pembicaraan. Yang benar Allah berbicara. Lafaz Allah di sini dibaca dengan dhammah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah lah yang berbicara kepada Musa. Ini bukan sesuatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Karena dia itu zat yang melakukan segala apa yang dia ingin lakukan. Fa'alul lima yurid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah menyebutkan wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Wa in ahadun apabila ada seseorang minal musyrikin dari golongan orang-orang musyrik istajaraka dia minta perlindungan kepadamu fa'ajirhu lindungilah dia hai Muhammad hatta yasma'a kalam Allah sehingga dia bisa mendengarkan ucapannya Allah Ta'ala yaitu Al-Quranul Karim. Summa ablighu ma'manah, kata beliau, supaya ia sempat mendengarkan kalamullah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Kalau ada orang musyrik minta tolong kepada kamu, tolong dia, bacakan Quran padanya supaya dia mendengar apa itu Al-Quran, kemudian sampaikan ke dia ke tempat yang aman. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun, karena mereka itu kaum yang tidak mengetahui. Allah mengatakan hatta yasma'a kalamullah, sehingga dia bisa mendengar ucapan Allah. Maksudnya Al-Quran. Jadi ayat ini jelas mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ucapannya Allah Ta'ala. Berbeda dengan kelompok yang sesat, Jahmiyah. Kelompok ini meyakini Quran itu makhluk. Dan ini terjadi di masa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Fitnah di mana pemerintahan ketika itu memiliki akidah Al-Quran makhluk dan menyiksa siapa saja yang tidak mau mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk, termasuk Imam Ahmad yang disiksa. Dalam sebuah riwayat disebutkan punggung Imam Ahmad itu dagingnya menyatu dengan bajunya karena dicambuk, sehingga luka itu lengket pada bagian baju yang dipakai oleh Imam Ahmad. Hanya karena Imam Ahmad tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Karena Imam Ahmad meyakini, dan inilah yang benar, Al-Quran itu kalamullah, benar-benar kalamullah, bukan makhluknya Allah Ta'ala. Sampai di masa Khalifah Ma'mun dia mengatakan rahimahullah ta'ala, ya amiral mu'minin ittaqu yawman kunta taqumu baina yaday rabbik. Wahai amiral mu'minin, takutlah kamu dengan suatu hari di mana engkau nanti akan berdiri di hadapan Tuhanmu, dimintai pertanggungjawaban tentang urusanmu ini. Pada masa itu imam tetap menganggap pemimpinnya seorang yang mukmin, maka disebut dengan amiral mu'minin. Padahal orang yang mengatakan Al-Quran makhluk itu hukum asalnya kafir. Man qala al-Qur'anu makhluk fahuwa jahmi. Barang siapa mengucapkan Al-Quran itu makhluk, maka dia itu Jahmiyah, dan Jahmiyah itu kafir hukumnya, keluar dari Islam. Sebab kalau Al-Quran itu dikatakan sebagai makhluk, konsekuensinya sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya, dia mengalami perubahan. Bapak-bapak itu makhluk, dari anak-anak kemudian menjadi remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, nanti binasa. Kalau Al-Quran itu makhluk, dan ini yang diinginkan oleh mereka, supaya isi Al-Quran itu bisa diubah-ubah. Dan itu yang terjadi pada zaman kita. Karena Quran itu dianggap makhluk, isi Quran ditolak. Tidak ada makhluk yang sempurna.
Setiap makhluk punya kekurangan. Kalau Quran itu makhluk, maka Quran punya kekurangan. Maka menurut mereka, seperti jaringan Islam liberal ini, nggak perlu dilakukan lagi di negeri kita ini hukum potong tangan, nggak perlu lagi diberlakukan hukum rajam bagi yang berbuat zina, nggak perlu lagi diberlakukan cambukan bagi orang yang berdusta atau yang minum khamar, sehingga hukum-hukum Islam ini dihapuskan, ditinggalkan, karena mereka menganggap Quran itu makhluk. Ini keyakinan yang batil. Nah, Ahlus Sunnah meyakini itu adalah kalamullah, dan kalamullah tidak akan berubah sampai yaumil qiyamah. Hukum Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah. Dulu ada seorang ulama yang bernama Abu Usman As-Sabuni, Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, Asy-Syaikh As-Sabuni yang wafat pada tahun 449 Hijriah, beliau berkata, Ahlus Sunnah bersaksi dan berkeyakinan bahwa Al-Quran itu benar-benar kalamullah, kitabnya Allah, ucapannya Allah, wahyu yang diturunkan oleh Allah, bukan makhluk. Ini Ahlus Sunnah keyakinannya. Barang siapa yang mengatakan dan berkeyakinan bahwa Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Faman i'taqada wa yaqulu anna al-Qur'ana makhluk faqad kafara. Sungguh orang yang mengatakan Quran itu makhluk, berkeyakinan Quran itu makhluk, dia telah kafir. Inda ahli sunnah wal jamaah, menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran itu wahyu dan kalamnya Allah, yang diturunkan Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab. Maka Anda lihat Bapak, satu-satunya kitab di negeri manapun kita berada, isi dan tulisannya sama, lafaz yang dibaca tidak akan berbeda, mungkin yang berbeda dialeknya saja, tentang tata cara bacanya saja. Wadduha wal laili idza saja, di tempat lain dibaca dengan wadduhi wal laili idza saji, atau di tempat lain dibaca wadduha wal laili idza saji. Maka fa'ila rahimani wa rahimakumullah, tapi lafaz-lafaz yang ada di dalamnya tidak berubah, sama. Bismillahi majroha tulisannya, tapi cara bacanya Bismillahi majreha, sama, tidak berubah. Mau di Afrika, mau di Amerika, semua sama. Lafaz Bismillahnya dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, sama, tidak ada perbedaannya. Surat An-Nas isinya sama, tapi kita lihat kitab yang lainnya. Injil misalnya, ya kalau di negeri Jawa mungkin Injil berbahasa apa? Jawa. Dan setiap bahasa kalau dipindahkan ke dalam bahasa yang lain itu mengalami devariasi, perubahan-perubahan makna, bukan hanya sedikit, bahkan sampai banyak. Makanya Anda lihat ikhwabillah rahimani warahmatullah, ketika Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terkadang terjemahnya itu tidak sesuai dengan tidak atau kurang tepat dengan makna bahasa Arab itu sendiri. Sehingga ikhwabillah rahimani warahmatullah, hati-hati ketika melihat terjemahan. Ada di antara beberapa terjemahan yang menyimpangkan makna yang sesungguhnya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan dua tangannya Allah itu terbentang, ia berinfak sebagaimana yang dia kehendaki dan kepada siapa yang dia kehendaki. Ayat ini menjelaskan Allah punya dua tangan, bahkan dua tangan Allah terbentang. Maka ada terjemahan yang mengatakan bahkan dua kekuatannya Allah sangat luas. Dua tangan diterjemahkan dengan kekuatan, itu salah. Contoh yang lainnya Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan ketinggian. Ada yang menerjemahkan dan tetap kekal pahala Allah. Wajah diterjemahkan dengan pahala, tidak tepat. Bahasa Arab wajah itu wajah. Nah, makanya kalau mau mengerti Al-Quran itu yang mana, Quran itu yang berbahasa Arab itu. Yang ada di sampingnya itu terjemahnya, bukan Al-Quran. Itu terjemah dari Al-Quran yang butuh penjelasan dari para ulama. Sehingga ditegaskan dalam Al-Quranul Karim bilughatin arabiyyin mubin, diturunkannya Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang nyata, supaya tidak ada perbedaan pendapat, supaya tidak ada lagi perselisihan di antara manusia, dikembalikan maknanya itu sebagai makna bahasa Arab itu sendiri. Ini salah satu bukti bahwa Al-Quran itu hak.
Wallahi demi Allah, Yahudi, Nasrani, Majusi, bahkan manusia pada umumnya di atas fitrahnya mengakui Quran itu benar. Kalau dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka yakin itu bukan perkataan manusia. Mereka yakin itu. Karena Quran ini bisa dihafal oleh orang muslim dan juga orang non-muslim. Quran ini kalimatnya didengarkan oleh orang muslim dan orang non-muslim, dan mereka mengetahui makna, mereka mengetahui tentang keindahannya walaupun mereka tidak tahu artinya. Inilah buktinya di dalam riwayat Imam Ahmad. Umar bin Khattab menceritakan kisah ketika beliau belum masuk Islam. Di suatu malam Nabi SAW membaca Al-Quran. Umar tertarik, mendekat. Ternyata di tempat yang sama ada Abu Jahal, orang yang sangat benci dengan Islam. Dia juga tertarik dengan isi Al-Quran ini. Ketika mereka bertemu berdua, mereka berjanji untuk tidak menceritakan kepada orang lain karena malu. Kalau sampai terharu mendengar bacaan Nabi. Sampai Abu Jahal mengatakan dengan kalimat yang tegas, sumpah, dia berkata, wallahi demi Allah, hada laisa kalamul makhluk. Ini bukan ucapannya makhluk. Ini bukan ucapannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu lafaz-lafaz yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang kafir mengakui itu. Syaitan saja mengakui kebenaran isi Al-Quran. Bukankah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menceritakan tentang syaitan yang mengajarkan membaca surat Al-Baqarah, tepatnya ayat apa? Ayat kursi. Kalau dia ingin mengusir syaitan. Jadi syaitan mengakui bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Benar. Hak. Tidak mengandung keraguan. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan dzalikal kitab la raib. Ini adalah sebuah kitab yang tidak mengandung keraguan. Kalimat ini tantangan bagi siapa saja yang meragukan isi Al-Quranul Karim. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, siapapun yang meragukan isi Al-Quranul Karim, silahkan mendatangkan satu buah ayat yang sanggup menandingi isi Al-Quranul Karim. Karena memang Al-Quran itu tidak mengandung keraguan. Fihi hudal lil muttaqin, dan percayalah, di dalam Al-Quran itu ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapapun yang membaca Al-Quran dalam rangka mencari kebenaran, Allah akan beri hadiah. Allah akan berikan hidayah. Dan dia akan menjumpai Islam itu benar. Setiap orang yang meneliti tentang Al-Quran dan berusaha mencari aib dalam Al-Quran, dia tidak akan jumpai aib atau cacat di dalam Al-Quran sedikit pun juga. Sebagian Nasrani mengatakan Quran itu ada ayat-ayat yang berbicara tentang ayat yang pornografi. Kita tantang kepada mereka, tunjukkan mana ayat yang berbicara tentang pornografi. Tidak ada. Quran itu gaya bahasanya tinggi. Jika ingin memberikan sebuah perumpamaan dengan perumpamaan yang sangat tinggi. Contoh tentang bagaimana cara seorang lelaki mendatangi istrinya, sebagaimana layaknya suami istri. Ayatnya berbunyi, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum. Ayat ini enggak akan dijumpai dalam kitab-kitab yang lainnya. Istri kalian itu diumpamakan seperti ladang milik kalian. Jika kalian mau mendatangi istri kalian, mendatangi ladang kalian, datangilah ladang kalian dari mana saja yang kalian inginkan. Coba lihat, perumpamaan yang indah. Diumpamakan tentang sebuah ladang di mana kalau orang mau datang dari arah timur, dia menggarap bagian timur. Datang dari arah barat, dia menggarap bagian barat. Tidak ada larangan. Perumpamaan ini sama sekali tidak ada gambaran tentang pornografi di dalamnya. Beda dengan sebagian kitab yang diubah-ubah oleh mereka. Bahkan mereka tanpa malu menjelaskan tentang perkara-perkara yang aib, menuduhkan hal itu kepada rasul-rasul, nabi-nabi dan rasul. Nah, mereka mengatakan bahwa isi Al-Quran itu bertentangan. Apa kata mereka? Ada ayat yang berbunyi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada ayat yang berkata, wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kita katakan dia tidak sempurna membaca suratnya. Seandainya dia sempurna membaca suratnya, dia akan tahu tidak ada kaitannya ayat yang ini dengan ayat itu. Bahkan mereka saling mendukung. Wailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Siapa yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka-mereka yang lalai di dalam salatnya. Seandainya mereka tidak lalai dalam salatnya, niscaya salat mereka itu tanha anil fahsai wal munkar, akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan
munkar. Tidak ada jalan bagi mereka untuk mencari kekurangan dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka mengatakan hafizillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat yang berbicara tentang ketidakadilan. Mereka mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini ayat yang membicarakan tidak adilnya Al-Qur'an. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Maka mereka mengatakan sampai kapan berarti wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Kita katakan iya benar, dan itu tidak menunjukkan bahwa Quran berbicara tidak dengan adil. Bahkan itu menunjukkan keadilan. Karena makna adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Coba Anda bayangkan kalau seandainya ayat ini tidak ada, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tidak ada ayat ini. Kemudian manusia akan berkata wanita berhak menjadi pemimpin bagi para lelaki. Justru itu tidak adil. Di mana tidak adilnya? Karena laki-laki tidak ada yang hamil dan perempuan mengalami kehamilan. Karena laki-laki diperintahkan perang dan perempuan tidak diperintahkan perang. Dan karena laki-laki akalnya lebih kuat dibandingkan dengan akal para wanita. Kalau seandainya bukan ayat ini, dunia ini akan hancur. Salah satu contohnya saja Bapak, setiap agama mengakui dalam sebagian keadaan perceraian itu tidak disukai. Semua agama mengakui. Sampai-sampai ajaran Nasrani mengatakan cerai itu tidak boleh, diharamkan. Sehingga Anda lihat sebagian orang Nasrani tidak mau bercerai, tapi mereka berbuat zina. Karena dalam agama mereka dilarang bercerai, dalam Islam tidak. Cerai ada yang haram, bahkan ada yang wajib, ada yang sunnah. Seandainya wanita boleh dijadikan pemimpin, kalau bukan karena ayat yang mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, maka wanita-wanita akan menjadi pemimpin, pasti di muka bumi ini Bapak banyak laki-laki yang menjadi duda. Karena perempuan itu gampang mengucapkan cerai. Berselisih sedikit sama suaminya, dia akan berkata, saya ceraikan kamu. Kalau boleh dia jadi pemimpin, dia akan menceraikan banyak laki-laki. Beda dengan laki-laki, dia akan menahan dirinya. Islam tidak mungkin membicarakan sesuatu kecuali ada hikmah yang besar, termasuk ayat ini. Maka ayat itu sama sekali tidak menunjukkan ketidakadilan, justru menunjukkan demikianlah yang adil. Pemimpin itu harusnya seorang pria, seorang lelaki. Mereka menuduhkan lagi bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang tidak adil, mengatakan bahwa wanita dapat warisan cuma separuh, setengah, sementara laki-laki mendapatkan bagian satu. Bila laki-laki satu bagian, maka wanita sebagian dari haknya laki-laki itu. Kita mengatakan ini juga salah kaprah. Justru itu menunjukkan keadilan. Akhi billah rahimani wa Allah, bukankah wanita dinikahi oleh laki-laki, dia dinafkahi, bukan menafkahi laki-laki. Di antara hikmahnya mengapa Allah menjadikan laki-laki itu memiliki bagian lebih besar daripada para wanita, karena lelaki memiliki tanggung jawab menafkahi keluarganya. Laki-laki punya kewajiban bersedekah untuk berjuang di jalan Islam. Laki-laki wajib mengeluarkan zakatnya. Laki-laki harus berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Itu tidak ada pada wanita. Wanita tidak wajib bagi mereka bersedekah, mengeluarkan hartanya untuk membantu peperangan. Tidak, kan harta mereka tidak sama dengan harta yang dikuasai oleh suaminya. Bahkan seorang wanita yang memiliki harta, dia tidak akan mengeluarkan hartanya kecuali dengan izin suami-suami mereka. Nah, setelah itu saudara kaum muslimin, itu justru menunjukkan keadilannya. Karena lelaki bisa menggunakan sebagian hartanya di jalan Allah, sebagian lagi untuk keluarganya. Sedangkan wanita, semua harta yang diterima olehnya untuk dirinya. Bila dia ingin bersedekah di jalan Allah, itu hak baginya, menjadi amalan yang sunnah baginya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, maka setelah itu saudara kaum muslimin, tuduhan mereka tidak ada yang sanggup mengkritik sedikit pun yang datang dari Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau mereka mengatakan bahwa ayat Al-Quran tidak adil karena menutup kenabian dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan, apa merasa beratnya bagi kita menerima ketetapan Allah? Kalau Allah mau menetapkan bangsa ini dan bangsa itu lebih mulia dari bangsa yang lainnya, kita menerima. Maka kita katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, kita pun menerimanya. Sehingga kebencian mereka terhadap Al-Quran tidak lain kecuali apa? Kedengkian terhadap nikmat Allah berupa Islam ini kepada manusia.
Nah, kemudian Syekh Abu Utsman As-Sabuni beliau menyebutkan, yakni Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, diambil faedah oleh orang-orang yang menghendaki ilmu darinya sebagai peringatan sekaligus kabar gembira. Allah mengatakan, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala birruhul amin, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar yang menurunkannya adalah Rabb penguasa alam semesta. Allah turunkan melalui Ruhul Amin, yaitu Jibril. Ala qalbika, kepada hatimu hai Muhammad, litakuna minal mundirin, supaya engkau menjadi termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Berarti Al-Quran diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala bilisanin arabiyyin mubin, itu dengan bahasa Arab yang nyata. Des dari sini Imam Ahmad berkata, man qala lafdhi bil Qur'ani makhluk fa huwa jahmiyun. Barang siapa berkata bahwa ucapan saya yang melafadzkan Quran ini adalah makhluk, dia kelompok Jahmiyah. Wa man qala ghairu makhluqin fa huwa mubtadi'un. Dan barang siapa yang berkata bukan makhluk, maka ia adalah ahli bid'ah. Jadi barang siapa mengatakan Quran ini bukan makhluk, begitu maksudnya. Tapi yang benar adalah ucapannya Quran ini kalamullah, itu yang tepat. Quran adalah kalamullah. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai penutupnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau di dalam riwayat yang sahih, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaridu nafsahu 'alan nasi fil mauqifi faqala ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya kepada manusia pada waktu ibadah haji. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang sudi membawa diriku ke dalam kaumnya supaya aku bisa menyampaikan kepada mereka ucapan Rabbku, kalama rabbi. Jadi menunjukkan bahwa Quran itu adalah kalamullah. Pendapat jil, jaringan Islam liberal, jangan dianggap, tinggalkan saja. Karena memang pemikiran mereka pemikiran yang rusak, Mu'tazilah. Ya, ucapan Jahmiyah yang mengatakan Quran itu makhluk, tinggalkan saja. Karena ucapan ini ucapan sesat dan menyesatkan. Yakini Quran itu kalamullah, konsekuensinya baca dia, jadikan dzikir. Jadikan dzikir itu maksudnya jadikan amalan tiap hari untuk dibaca. Dari awal sampai akhir dikhatamkan, dihafalkan. Kemudian berharap mudah-mudahan dia bisa menjadi pemberi syafaat baginya kelak di yaumil qiyamah. Semoga bermanfaat ikhwan fillah dari yang sedikit ini apa yang mampu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Fadhal masyura. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Barakallahu fiik. Dan tidak mengapa di luar materi ini. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ikhwati. Walhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.